Jadi untuk daerah Purbalingga sendiri itu sampai sekarang masih dalam proses studi kelayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo WhatsApp guys, welcome back to my channel. Kembali lagi guys bersama saya Taya Sirusik di channel informasi dan hiburan. Oke guys, untuk kesempatan kali ini guys, jumpa lagi dengan saya masih di acara yang sama guys, ngecopres santai. Oke, untuk kesempatan kali ini guys, saya tidak akan membahas di seputaran YouTube dulu ya guys ya, karena ini akan ada permintaan temen, yang mana permintaan itu mengenai pembahasan jalan tol ya guys ya. Jadi beliau bertanya, Assalamualaikum, video lanjutan kemarin pembangunan jalan tol Tegal Cilacap ini, buat video lanjutannya kemarin ada enggak gitu. Jadi beliau bertanya, ada enggak video lanjutannya? Ya ada. Video lanjutannya ada, kan kemarin masih ngebahas di YouTube guys. Jadi untuk sekarang saya memenuhi permintaan dari Mas Elang ya. Mas Elang ini yang bertanya video jalan tol gitu guys. Kemungkinan Mas Elang ini di tempatnya ya. Semoga Mas Elang nanti menyimak video saya ya, mungkin ini. Dan saya juga minta maaf apabila nanti ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang pas, itu semata-mata dari kebodohan saya pribadi. Dan apabila ada yang berguna dan bermanfaat, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran saya guys. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya guys, seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, kemudian subscribe, dan bunyikan tanda lonceng biar teman-teman bisa menerima notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Oke, kita lanjut. Oh ya, maaf, sebelum saya lanjutkan videonya guys, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya untuk berkembang lebih baik, yang sudah mensupport saya dengan cara men-subscribe channel saya, dan juga udah memberi like dan memberi komentar yang positif mengenai semua video-video saya ya guys ya. Oke, kita lanjut pembahasannya guys. Jadi pembahasan dari permintaan dari Mas Elang ini, saya aku zoom dulu nih guys. Permintaan dari Mas Elang, nah ini guys, nih nggak kelihatan ya. Permintaan dari Mas Elang mengenai jalan tol guys. Jadi ini Mas Elang, semoga Mas Elang bisa terhibur ya, atau bisa bermanfaat informasi dari saya. Mudah-mudahan pas ya. Jadi jalan tol Tegal Cilacap ini rencana pembangunan itu akan dilaksanakan sekitar tahun 2022 ya. Mungkin untuk lama pekerjaannya kurang lebih sekitar 3 tahunan lah, kurang lebihnya segitu. Itu jarak tempuhnya ya, atau jarak panjang jalan tol itu sekitar 229 km guys.
dan itu berdiri rencana sekitar tahun 2022 ya, 2022. Dan untuk yang mengerjakan pekerjaan jalan tol ini dikelola oleh PT Jasa Marga yang mempunyai jalan ya. PT Jasa Marga itu yang mempunyai perusahaan jalan. Jadi untuk PT Jasa Marga yang akan mengerjakan atau yang mengelola jalan tol tersebut guys. Jadi PT Jasa Marga Persero. Nah, ini perusahaan negara ini. Gitu guys. Jadi pembangunan jalan tol ini panjangnya sekitar, saya ulangi lagi, panjangnya sekitar 229 km dan berdiri nanti sekitar tahun 2022. Dimulai dari sekarang ya guys, berarti masih 2 tahun lagi. Untuk yang persimpangan mana ini? Persimpangan besarnya guys. Jadi jalan tol untuk yang persimpangan besar ini mungkin menuju Cirebon. Maaf, saya ulangin ya. Untuk persimpangan besarnya mungkin dari ujung utara itu dari jalan tol Pejagan ya. Jalan tol Pejagan Pemalang menuju ke Cirebon. Tegal, Kota Tegal, Brebes Utara, Pekalongan sampai dengan Semarang guys. Itu. Kemudian dari ujung selatan sendiri guys. Dari ujung selatan sendiri jalan tol Cilenyi Garut sampai dengan Tasikmalaya. Mungkin akan disambung yang ke sana ya kali ya guys ya. Dan letak kota besar yang akan dilewati jalan tol ialah 1 itu Kota Tegal, kemudian 2 Tegal, kemudian Brebes, Kabupaten Banyumas, serta Kabupaten Cilacap gitu guys. Jadi untuk teman-teman semua ya yang daerah-daerahnya yang akan dilewatin jalan tol tersebut ya, bersiap-siap aja segala sesuatunya guys. Ini juga ada berita lagi mengenai jalan tol juga. Sedangkan jalan tol itu rencananya dibangun tahun 2022 ya. Jalan tol Tegal Cilacap itu akan melintasi Kabupaten Purbalingga yang sampai saat ini masih dalam proses tahap kelayakan. Jadi masih dalam proses studi kelayakan guys. Jadi untuk daerah Purbalingga ya. Jadi untuk daerah Purbalingga sendiri itu sampai sekarang masih dalam proses studi kelayakan. Jadi untuk mendirikan suatu bangunan jalan tol itu tidak segampang itu langsung tek jebret langsung berdiri, nggak segampang itu guys. Jadi semua harus ada uji kelayakannya, ini pas apa enggak, mungkin dari struktur tanahnya ini kuat enggak, mampu apa enggak. Sorry guys. Gitu. Mungkin dari sisi lain juga bagaimana ini mampu apa enggak, kan pasti dicek semua ya. Mungkin dari hamdalnya atau namanya perusahaan ya, kayak gitulah. Kalau bikin bangunan tuh pasti ada kayak gitu. Nah, sedangkan studi kelayakan telah tercantum pada surat pengumuman beredar di masyarakat mengenai studi analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL gitu ya. Jadi bener kan? Jadi kalau setiap mendirikan bangunan itu pasti AMDAL itu harus ada gitu guys.
Nah, studi tersebut akan dilakukan di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Purbalingga yang akan dilalui jalan tol. Jadi di daerah jalan tol, di daerah Purbalingga itu nantinya akan dilewatin jalan tol, dan sekarang itu masih proses studi untuk kelayakan jalan tol tersebut guys. Jadi semisal ini lokasi daerah sini itu gimana ya, lokasi daerah ini sesuai apa enggak ya untuk dilewatin jalan tol, atau kemungkinan ada apanya, ada sesuatunya yang kurang pas, atau kemungkinan ada terlalu banyak lika-likunya, atau banyak gunung-gunungnya, terlalu tinggi gunungnya, harus apa, itu kan pasti dites semua guys gitu. Mungkin dari struktur tanahnya ini mampu apa enggak untuk menerima beban dari jalan tol tersebut, mungkin bebannya terlalu berat, berapa ton gitu, mampu apa enggak, itu kan pasti dites semuanya guys. Jadi enggak sembarangan untuk apa ya, mendirikan suatu bangunan, apalagi ini jalan tol yang difungsikan untuk sarana akses transportasi ya, otomatis itu akan mungkin selamanya gitu guys. Jadi enggak semudah membalikkan telapak tangan, semuanya tuh butuh proses gitu guys. Jadi mungkin dari segi apa ya, pembebasan lahannya, atau mungkin dari segi apa ya, struktur tanahnya itu mampu apa enggak untuk menopang beban jalan tol tersebut, atau mungkin jalan tol ini lewatnya gunung atau apa, mungkin gunungnya yang terlalu tinggi atau bukitnya yang terlalu tinggi, harus ditebang dulu, harus dibobol dulu, apa mau dibikin terowongan apa bagaimana, pastikan nanti akan melalui proses itu gitu. Makanya sampai sekarang itu di daerah Purbalingga itu masih menjalani studi proses kelayakan gitu guys. Jadi untuk teman-teman yang ada di daerah Purbalingga itu sekarang lagi ada proses studi kelayakan ya, kelayakan area yang akan dilewati jalan tol gitu guys. Itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Priyo Sumoko menuturkan surat ini diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bepelti Bangda gitu guys. Jadi ini surat ini sudah dilayangkan. Jadi untuk layak apa enggak daerah Purbalingga itu layak apa enggak, itu sampai sekarang tuh masih ada proses uji kelayakannya. Jalan tol yang melintasi Banyumas sedikit terjawab ya. Jalan tol yang melintasi Kabupaten Banyumas akhirnya kemungkinan besar akan melalui Pejagan atau Brebes Timur gitu guys. Jadi Brexitnya itu nanti di Cilacap gitu guys. Kemungkinan besar itu kemarin saya baca itu di daerah Banyumas itu kalau nggak salah tuh ada pintu exit 2 kalau nggak 3. Jadi ada 3 exit untuk keluar di daerah Banyumas itu sendiri gitu guys. Dan itu Banyumas ke utara lagi mungkin daerah Bumiayu ya, daerah Bumiayu itu juga kena. Itu sampai dengan mana ya, sampai daerah mana nih, daerah Tegal, daerah Bumiayu, kemudian mana ini Pakuncen, Aji Barang, Wangon, dan Cilacap. Itu nantinya yang daerah-daerah yang akan dilewati oleh jalan tol tersebut guys. Jadi untuk teman-teman semua ya di luaran sana yang mungkin daerah tersebut akan dilewati jalan tol ya, bersiap-siap aja ya. Namun dari daerah Kabupaten Banyumas atau percabangan menuju Purwokerto hingga ke Bandara Jenderal Sudirman
di Purbalingga itu guys. Jadi nanti jalan tol itu di daerah Banyumas itu nanti ada Brexitnya ya, dari Brexit menuju arah Purwokerto, Purbalingga hingga sampai ke daerah daerah bandara ya, Bandara Jenderal Sudirman yang ada di Purbalingga. Jadi gambaran tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR pada Jumat 21 Februari 2020 itu kemarin, udah lama ini gitu guys. Dan rapat tersebut melibatkan Jasa Marga, Kementerian PUPR, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Bapeda Provinsi Jateng, dan tempat kabupaten yang akan dilewati jalur tol gitu guys. Jadi pembahasan jalur tol ya, jalur tol Tegal Cilacap ini sebenarnya udah dirapatkan, dan rapat besar ini ya, ini udah dirapatkan juga guys, sudah dirapatkan, dan rapat besar ini melibatkan itu satu Jasa Marga, kemudian Kementerian PUPR, kemudian Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, dan 4 kabupaten yang akan dilewati jalur tol guys. Jadi itu ada nantinya jalur tol Tegal Cilacap itu ada 4 kabupaten yang akan dilewati oleh jalan tol tersebut guys gitu. Jadi saat acara di Jakarta melalui Kementerian ATR, Jasa Marga beserta konsultan melakukan studi alternatif rute, yaitu ada 4 macam gitu guys. Dari keempat opsi yang paling bagus skornya adalah opsi yang keempat, yaitu Brebes Timur. Jadi dari keempat opsi yang paling bagus skornya adalah opsi Brebes Timur 1 untuk Brexit, kemudian masuk ke Tegal, kemudian Bumiayu, Pakuncen, Aji Barang, Wangon, dan Cilacap. Berita ini udah lama sebenarnya sih, cuman ini memenuhi permintaan dari Mas Elang ya. Sebentar, Mas Elang, yang beliau mengatakan untuk kepingin tahu pembahasan mengenai jalan tol itu Mas Elang ya. Jadi untuk Mas Elang ini permintaannya sudah saya jawab mengenai